Halo Sobat Belajar, berbagai informasi seputar pendidikan pemuda dan olahraga di daerah istimewa Yogyakarta akan kami hadirkan dalam JB News Update kali ini, edisi Maret 2024. Bersama saya Septando dan hari ini saya ditemani rekan saya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya Mustika Cahyaning Pertiwi. Kita masuk ke berita pertama. Sobat Belajar, selama bulan Ramadan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Yogyakarta mengadakan buka puasa bersama dan dilanjutkan hingga salat tarawih berjamaah. Ya, kegiatan yang merupakan bentuk rasa syukur dan membangun kebersamaan di internal Dinas Dikpora DIY ini bertempat di Masjid At-Tolibin Dinas Dikpora DIY. Sobat Belajar, dalam semangat bulan suci Ramadan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar buka puasa bersama serta menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah. Kegiatan ini bukan hanya sekedar ritual keagamaan, tetapi juga merupakan wujud dari rasa syukur dan upaya membangun kebersamaan di internal Dinas Dikpora DIY. Acara yang diselenggarakan di Masjid At-Tolibin Dinas Dikpora DIY tersebut menampilkan rangkaian kegiatan yang mengakomodasi berbagai aspek ibadah. Mulai dari ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz terkemuka hingga buka puasa bersama. Semua dilaksanakan dengan penuh hikmat dan kehusyukan. Setelah itu, seluruh peserta melaksanakan ibadah sholat maghrib dan isya secara berjamaah, yang kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih untuk menyempurnakan ibadah di bulan penuh berkah ini. Kegiatan ini juga dipandang sebagai momen yang berpotensi untuk memperkuat tali silaturahim dan kebersamaan di antara anggota Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping itu, harapan besar tersemat bahwa kegiatan serupa dapat terus diselenggarakan di hari-hari besar Islam di luar bulan Ramadan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mempererat hubungan kekeluargaan di tengah-tengah kesibukan aktivitas keseharian. Tim JBTV melaporkan. Sobat Belajar, uji kompetensi keahlian atau UKK merupakan penilaian yang diselenggarakan khusus bagi siswa SMK untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. UKK dilaksanakan di akhir masa studi oleh lembaga sertifikasi profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha atau industri. Dan inilah pelaksanaan uji kompetensi keahlian UKK di SMK Negeri 6 Yogyakarta. Sobat Belajar, dalam rangka mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, SMK Negeri 6 Yogyakarta menyelenggarakan uji kompetensi keahlian atau UKK. Salam kenal, saya Ibu Ratna Arum Widiati. Saya dari LKP Arum, tetapi di sini saya bertugas sebagai asesor eksternal. Jadi asesor eksternal dalam uji kompetensi keahlian tata busana. Nah, sebagai asesor harus mempunyai sertifikat asesor. Peserta uji kompetensi hari ini ada 34 siswa. Nah, siswa dimulai dari dari persiapan. Nah, tahap persiapan ini ada mulai dari menyiapkan kain yang akan dipakai, yang digunakan untuk ujian. Kemudian tahap proses itu meliputi dari meletakkan pola, memotong, dan akhirnya nanti menjahit. Nah, yang terakhir adalah hasil. Nah, hasil nanti siswa seperti ini. Ini kan latihan ya. Nah, ini hasil yang terakhir yang akan kita menilai adalah sesuai model soalnya. Uji kompetensi ini merupakan penilaian khusus yang diselenggarakan bagi siswa SMK di akhir masa studi mereka. Nama saya Syahdi Pramana, sebagai asesor di SMK 6 Jogja ini. Hari ini ada kegiatan uji kompetensi untuk semua siswa yang ada di sini jurusan kuliner.
berharap dengan sudah dilakukan pembelajaran sekian tahun di dalam kelas dan juga di ruang praktek, dengan harapan uji kompetensi ini bisa mengetahui sebagaimana kompetensi siswa. Dengan harapan, kenapa sih kok harus ada uji kompetensi? Karena diharapkan dengan ini, setelah ini, siswa diharapkan nanti ketika ingin melanjutkan kuliah atau kerja, nanti sudah punya bekal dengan sertifikat atau nilai yang memadai sesuai dengan kompetensi siswa itu. Proses pengujian untuk UKK hari ini yang pertama adalah dari table setup yang sudah dilakukan oleh siswa, dari mulai laying tablecloth, kemudian table setup seperti yang kita lihat sekarang hari ini. Kemudian nanti setelah itu ada proses service sequences. Nah, ini bertemu dengan tamu langsung. Dari proses sequences adalah urutan kerja ketika mereka nanti menerima tamu. Dari mulai greeting, billing, sampai farewell kepada tamu nantinya. Pelaksanaan UKK dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha atau industri. Perkenalkan, saya Ibu Yuliati dari industri Yulia Salon Spa. Di sini kami ditugaskan untuk menguji bidang kecantikan rambut. Materi hari ini adalah junior hairdresser ya. Ada penyampauan, ada perawatan rambut, krimbat, ada juga penataan rambut. Kemudian ada gunting rambut. Kami di sini yang kami nilai adalah skillnya dari anak-anak, mulai dari penyampauan, kemudian kriteria penilaiannya, bagaimana cara anak-anak tekniknya menggunting rambut, kemudian teknik perawatan rambut, dan teknik penataan rambut. Dan kebetulan di sini alhamdulillah hasilnya bagus. Anak-anak mayoritas sudah mampu melakukan semua yang ditentukan oleh sekolah dan sesuai dengan SOP standar ya nilainya. Jadi kami bangga dengan anak-anak di SMK 6 yang telah mampu melakukan dari awal sampai akhir kegiatan UKK di bidang kecantikan rambut, dan hasilnya alhamdulillah semua kompeten. Hal ini menjadi sebuah langkah strategis untuk memastikan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh siswa SMK sesuai dengan standar yang diakui secara nasional maupun internasional. Perkenalkan, saya Aprilina Damayanti selaku guru perhotelan, dan juga pada kesempatan hari ini untuk beberapa hari ke depan saya selaku penguji internal untuk kegiatan uji kompetensi keahlian khususnya untuk jurusan akomodasi perhotelan. Baik, terima kasih. Untuk akomodasi perhotelan itu ada 2 untuk room division, yaitu front office. Untuk front office kita ada 3 unit yang diujikan, yaitu reservasi yang diujikan secara klaster bersamaan, kemudian ada reception di mana siswa berperan sebagai petugas reception di kantor depan untuk melayani tamu, menangani tamu check-in, kemudian sampai dengan proses tamu check-out. Dan selanjutnya ada proses porter, yaitu penanganan barang bawaan tamu untuk tamu yang check-in sampai dengan juga tamu check-out. Sementara untuk yang di housekeeping itu nanti ada 3 juga, yaitu untuk layanan penanganan linen dan pakaian tamu atau laundry, kemudian public area untuk pembersihan seluruh area hotel, serta penanganan untuk di kamar. Saya dengan Ade Amrita kebetulan hari ini dipercaya untuk menjadi penguji eksternal. Kalau saya dari Hotel Porta by Ambarukmo. Secara prinsip saya menguji kemampuan mereka menjadi seorang yang handal dan kompeten di bidangnya. Harapannya mereka bisa langsung terjun di dunia industri seperti yang kami lakukan sekarang. Kalau secara overall mungkin saya bisa melihat mereka sebenarnya siap gitu ya, cuma kadang-kadang mereka masih ada unsur nervousnya juga. Mereka sudah mampu melalui proses-proses yang ada yang kita ujikan, mulai dari reservasi, kemudian mulai dari proses check-in ataupun proses check-out, dan sesuai dengan tugasnya mereka masing-masing. Tapi memang tinggal bisa dibilang mereka hampir setara satu dengan yang lain kemampuannya. Ya harapannya mereka memang benar-benar bisa siap di dunia industri.
SMK Negeri 6 Yogyakarta menjadi salah satu sekolah yang aktif dalam penyelenggaraan UKK ini. Dengan kerjasama antara sekolah, lembaga sertifikasi profesi, dan mitra dunia usaha atau industri, siswa-siswa di SMK Negeri 6 Yogyakarta memiliki kesempatan untuk menguji dan memperlihatkan kemampuan serta keahlian yang mereka miliki. Melalui pelaksanaan UKK ini, diharapkan siswa-siswa SMK dapat menunjukkan kemampuan yang sesuai dengan bidang keahlian yang mereka pelajari selama ini. Selain itu, UKK juga menjadi momen penting untuk mempersiapkan siswa-siswa dalam menghadapi dunia kerja dan meniti karir profesional mereka di masa depan. Tim JPTV melaporkan. Sobat Belajar, masih dari SMK Negeri 6 Yogyakarta, penerapan praktik bagi siswa SMK merupakan suatu keharusan untuk membiasakan ketika nantinya terjun di dunia kerja dan industri. Ya, tak terkecuali siswa kelas 10 jurusan UPW di SMK Negeri 6 Yogyakarta yang menyelenggarakan pameran Career Day dengan menghadirkan para mitra dunia usaha dan dunia industri serta menampilkan pentas seni dari hasil karya siswa dan siswi SMK Negeri 6 Yogyakarta. Sobat Belajar, di SMK Negeri 6 Yogyakarta, penerapan praktik bagi siswa bukanlah untuk sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Hal ini dianggap penting untuk membiasakan siswa dalam lingkungan yang mendekati dunia kerja dan industri. Tak terkecuali bagi siswa kelas 10 jurusan UPW di SMK Negeri 6 Yogyakarta yang aktif berperan dalam penyelenggaraan pameran Career Day. Career Day menjadi salah satu upaya yang diadakan oleh SMK Negeri 6 Yogyakarta untuk menghadirkan dunia kerja dan industri secara langsung kepada siswa-siswa. Dalam acara ini, para mitra dunia usaha dan industri turut diundang untuk memberikan wawasan dan informasi seputar dunia kerja kepada siswa-siswi. Tidak hanya itu, Career Day juga menjadi ajang bagi siswa-siswi untuk memamerkan karya-karya mereka. Para siswa di SMK Negeri 6 Yogyakarta memiliki kesempatan untuk menampilkan keahlian mereka dalam bentuk pentas seni, yang merupakan hasil dari praktik dan pembelajaran di sekolah. Dengan adanya Career Day ini, diharapkan para siswa dapat lebih memahami dan mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Selain itu, mereka juga dapat mengetahui berbagai peluang karir dan potensi industri yang ada, sehingga mereka dapat merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik. Tim JPTV melaporkan. Demikian Sobat Belajar untuk segmen awal kali ini, dan untuk segmen selanjutnya saya akan ditemani rekan Galang Aditya yang juga merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Flaset Kiprol. Demikian Sobat Belajar untuk segmen awal kali ini, dan untuk selanjutnya saya akan ditemani oleh rekan Galang Aditya yang juga mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Namun sebelumnya kita akan ngobrol terlebih dahulu dengan rekan Mustika yang sudah mencoba membawakan berita dalam JB News Update kali ini. Rekan Mustika, bagaimana kesannya membacakan berita baru saja? Sangat seru. Seru? Dan menantang. Menantang ya? Iya. Dan soalnya baru pertama kali. Iya. Dan ya, ini menarik Sobat Belajar ya, baru pertama kali. Dan ini tentu saja melihat dari latar belakang, memang jurusannya apa nih kalau boleh tahu Mustika? Jurusan saya Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Kurikulum dan Teknologi Pendidikan ya, dari Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin boleh cerita sedikit sebetulnya di jurusan apa Kurikulum dan Teknologi Pendidikan itu apa sih yang dipelajari begitu? Biasanya itu memperdalam tentang kurikulum, belajar tentang kurikulum yang dipakai, terus alat-alat apa saja. Alat yang digunakan media untuk pembelajaran. Media untuk pembelajaran, untuk jenjangnya seperti itu, jenjang SD itu yang seperti apa, SMP seperti apa. Baik, dan itu dipelajari ya di sana ya. Dan kemudian memilih Balai Tekomdik nih di sini. Sebetulnya apa yang menjadi latar belakang atau alasannya mengapa memilih Balai Tekomdik? Baik, karena Balai Tekomdik itu juga
bisa kan dimasukin betul. teknologi pendidikan. Jadi pengen tahu apa aja yang ada di teknologi pendidikan dan Iya. yang ada di Balai Tekomdik Tekomdik ini yang cocok untuk teknologi pendidikan seperti itu. Oke, jadi ingin memperdalam lagi ya dengan praktek yang ada di sini. Iya. Terima kasih rekan Mustika tadi sudah membantu kita untuk menyampaikan berita. Semoga sukses ini untuk studinya ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali bersama kami. Tetaplah bersama JB News Update. Kami akan segera kembali. Perkembangan teknologi pembelajaran begitu cepat. Teknologi pembelajaran saat ini cukup banyak jenisnya. Lalu, bagaimana solusinya? Mengingat pentingnya penguasaan TIK bagi guru dalam pelaksanaan tugasnya, Balai Tekomdik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY memfasilitasi guru dengan kegiatan bimbingan teknis yang merupakan kegiatan menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan yang terfokus dengan memperhatikan aspek pendukung guna pencapaian tujuan pembelajaran. Balai Tekomdik melaksanakan 2 jenis bimbingan teknis, yaitu bimbingan teknis reguler dan bimbingan teknis mandiri. Bimbingan teknis reguler diselenggarakan di kantor Balai Tekomdik dan dibiayai oleh APBD DIY. Sementara bimbingan teknis mandiri diselenggarakan sesuai permintaan sekolah atau organisasi guru atau tenaga kependidikan dengan biaya dari sekolah atau organisasi tersebut. Dan berikut adalah alur pendaftaran bimbingan teknis reguler di Balai Tekomdik Dinas Dikpora DIY. Calon peserta mendaftar secara online dengan membuka laman tekomdik.jogjaprof.go.id. Verifikasi dengan melakukan seleksi syarat peserta BIMTEK. Petugas akan melakukan pemeriksaan berkas atau syarat pengajuan sesuai dengan kriteria persyaratan pelaksanaan BIMTEK. Jika persyaratan tidak terpenuhi, maka pendaftar dianggap gugur sebagai calon peserta. Jika persyaratan terpenuhi, maka pendaftar diterima sebagai calon peserta. Jika pendaftar yang memenuhi syarat melebihi kuota, maka akan dilaksanakan seleksi calon peserta lebih lanjut sesuai dengan kecepatan pendaftar dan pemerataan kabupaten atau kota. Hasil seleksi akan diumumkan di situs, website, Balai Tekomdik maupun dihubungi melalui aplikasi pesan singkat. Peserta mengikuti BIMTEK sesuai jadwal. Peserta mengerjakan tugas yang diberikan pasca BIMTEK. Evaluasi pelaksanaan dan pendampingan peserta. Apabila peserta tidak menyelesaikan tugas, maka yang bersangkutan harus mengerjakan tugas pasca BIMTEK tersebut sampai selesai. Penyelesaian administrasi. Selanjutnya, peserta mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan proses pelayanan BIMTEK selesai. Untuk permohonan bimbingan teknis secara mandiri, silahkan kirimkan surat permohonan tertuju kepada Kepala Balai Tekomdik Dinas Dikpora DIY yang berisikan waktu dan tanggal, lokasi pelaksanaan, jumlah peserta, materi yang diminta, kontak person pemohon. Dan tim BIMTEK dari Balai Tekomdik akan segera memberikan konfirmasi terkait teknis pelaksanaan bimbingan teknis mandiri. Selain bimbingan teknis, guna mengatasi berbagai permasalahan pemerataan peningkatan kualitas pendidik di berbagai wilayah di DIY, Balai Tekomdik DIY memiliki layanan pembelajaran bergerak atau Mobile Learning Service atau MLS. Tim Balai Tekomdik DIY melaksanakan layanan jemput bola. Dengan mendatangi sekolah atau organisasi guru atau tenaga kependidikan yang memerlukan pelatihan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. MLS dilaksanakan secara hybrid, gabungan dari pembelajaran daring dan luring
dengan proses pelaksanaan sebagai berikut. Pemohon mengajukan permohonan mengikuti layanan MLS atau dengan mendaftar melalui laman www.btkp-diy.or.id. Verifikasi persyaratan MLS. Petugas akan melakukan pemeriksaan berkas atau syarat pengajuan. Pengelola memeriksa kesesuaian pendaftar dengan persyaratan yang berlaku. Jika persyaratan tidak terpenuhi, maka pendaftar gugur sebagai calon peserta. Jika persyaratan terpenuhi, maka pendaftar diterima sebagai calon peserta. Jika pendaftar yang memenuhi syarat melebihi kuota, maka akan dilaksanakan seleksi calon peserta lebih lanjut. Pengelola layanan MLS melakukan konfirmasi dan koordinasi penjadwalan perihal pengajuan permohonan tersebut. MLS dilaksanakan sesuai jadwal. Evaluasi pelaksanaan dan pendampingan peserta. Tahapan terakhir penyelesaian administrasi dan peserta mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan. Proses pelayanan MLS selesai. Melihat pentingnya penguasaan TIK bagi guru dalam pelaksanaan tugasnya, Balai Tekomdik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY memfasilitasi guru kegiatan seminar secara daring atau webinar. Tema yang diberikan tidak hanya teknis, namun juga isu terkini di dunia pendidikan. Dengan harapan mampu meningkatkan mutu pendidikan serta menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan yang terfokus dengan memperhatikan aspek pendukung guna pencapaian tujuan utama pendidikan. Setelah mengikuti kegiatan webinar dan mengisi presensi kehadiran, peserta akan mendapatkan e-sertifikat. Itulah bentuk tugas Balai Tekomdik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY dalam memfasilitasi guru dengan kegiatan bimbingan teknis, MLS, dan webinar guna menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan yang terfokus dengan memperhatikan aspek pendukung serta pencapaian tujuan pembelajaran. Bu Guru, ini ya, susu kotak 1, biskuit 1, snack 1, 3.000, 2.000, dan 1.000. 6.000 ya, Bu? Halo Griwo, Ibu tadi lihat loh, kamu hanya bayar jajanan kamu ini tanpa menghitung jajanan yang ada di dalam saku celana kamu itu. Ini artinya kamu udah gak jujur loh sama Ibu. Bu, itu... Enggak Bu, bukan gitu. Griwo, yang sudah kamu lakukan ini termasuk tindakan korupsi. Korupsi bisa bermula dari hal-hal kecil, seperti ambil jajan berapa, ngakunya cuma berapa. Lama-lama yang kamu korupsi nilainya bisa lebih besar lagi. Maaf Bu Guru, saya nggak bermaksud. Korupsi itu tidak hanya dilakukan orang dewasa dan pejabat saja ya. Kita bisa saja melakukan, meski kecil-kecil. Kita harus bisa menahan dan menghentikannya. Harus jujur dengan diri sendiri dan orang lain ya. Yuk, kita biasakan diri untuk anti korupsi sejak dini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sobat Belajar, kita jumpa lagi di JB News Update. Yang muda, yang berkarya, yang belajar, yang berprestasi. Informasi seputar dunia pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan kami hadirkan dalam JB News Update. Raskelven Got Talent sebagai ajang untuk menampilkan bakat yang dimiliki oleh siswa.
JB News Update setiap hari Senin sampai Kamis pukul 15.00 sampai dengan 16.00. Sobat Belajar, kita kembali ke JB News Update dan kembali bersama saya Septando. Kali ini saya sudah bersama rekan kami Galang Aditya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Silahkan rekan Galang. Baik, terima kasih rekan Ando. Sobat Belajar, dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta ke-296 tahun di 2024 ini, banyak rangkaian acara yang diselenggarakan. Salah satunya pameran produk wirausaha SMK se-DIY yang mengikuti program Momenku Siap Berkemas. Berikut berita selengkapnya. Sobat Belajar, momen bersejarah Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ke-296 tahun di tahun 2024 ini disemarakkan dengan beragam rangkaian acara yang menggugah semangat kebanggaan warga Yogyakarta. Salah satu acara yang menjadi sorotan adalah pameran produk wirausaha SMK se-DIY. Pameran ini menjadi momentum bagi siswa-siswa SMK se-DIY untuk menunjukkan kreativitas dan prestasi mereka dalam bidang wirausaha. Program Momenku Siap Berkemas menjadi wadah bagi mereka untuk memamerkan produk-produk unggulan yang telah mereka hasilkan. Produk-produk handmade hingga karya seni digital, pameran ini menampilkan beragam inovasi yang telah dipersiapkan dengan matang oleh para siswa. Melalui kesempatan ini, mereka tidak hanya berbagi inspirasi, tetapi juga belajar dari pengalaman dan pengetahuan yang mereka dapatkan selama proses pengembangan produk. Pameran produk wirausaha SMK se-DIY bukan hanya sekedar ajang pamer, tetapi juga menjadi wujud nyata dari semangat kewirausahaan yang ditanamkan di kalangan siswa-siswi SMK. Dengan menghadirkan produk-produk berkualitas, mereka berharap dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan industri kreatif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami dari SMK Negeri 1 Pandak, Bantul. Hari ini kami berada di Amongrogo untuk melakukan pameran wirausaha belia. Hari ini produk yang kami bawa adalah anggrek, kemudian telur asin, telur ayam negeri, kemudian ada mentok dari siswa kami yang kemarin memperoleh beasiswa wirausaha, kemudian juga ada pupuk, ada media tanam berupa arang sekam dan pupuk kandang, kemudian juga ada burung kenari dari siswa yang mendapat beasiswa wirausaha. Kami dari SMK Negeri 1 Pandak mengucapkan selamat Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim JBTV melaporkan. Sobat Belajar, masih seputar kemeriahan hari ulang tahun Daerah Istimewa Yogyakarta yang ke-296 tahun, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan berbagai rangkaian lomba. Lomba tersebut yaitu Lomba Sesorah, Lomba TikTok Vlog Pendidikan Khas Kejogjaan, dan Lomba Karaoke di internal Dinas Dikpora DIY. Dan berikut kemeriahannya. Sobat Belajar, di tengah euforia menyambut Hari Ulang Tahun Daerah Istimewa Yogyakarta yang ke-296, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta turut menyelenggarakan berbagai rangkaian lomba yang menghadirkan semangat kompetisi dan kebersamaan. Tidak tanggung-tanggung, lomba-lomba yang diselenggarakan pun cukup beragam, mencakup berbagai bidang kreativitas dan hiburan. Salah satu di antaranya adalah Lomba Sesorah, di mana para peserta diuji dalam kemampuan berbicara dan menyampaikan gagasan secara persuasif dalam bahasa Jawa. Selain itu, tidak bisa dilewatkan kepopuleran platform digital dalam era saat ini. Dalam lomba TikTok Vlog Pendidikan Khas Kejogjaan,
Para peserta diajak untuk berkreasi dalam menyajikan konten edukatif yang khas dengan gaya yang menarik dan menghibur. Tak ketinggalan, lomba karaoke juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kemeriahan acara ini. Melalui suara merdu dan penuh semangat, peserta mempersembahkan lagu-lagu yang menggambarkan keindahan dan kebudayaan Jogja. Dengan diselenggarakannya, rangkaian lomba ini diharapkan dapat menambah semarak perayaan Hari Ulang Tahun Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, kebersamaan dan semangat kompetensi yang tercipta juga menjadi wujud dari apresiasi terhadap potensi dan talenta yang dimiliki oleh masyarakat DIY. Tim JBTV melaporkan. Sobat Belajar, setiap bulan Ramadan, Kampung Ramadan Jogokaryan selalu ramai oleh pedagang. Di bulan yang penuh berkah tersebut, kegiatan tidak hanya ada di masjid saja, tetapi di kampung ini juga memiliki nuansa Ramadan yang khas. Ya, Kampung Ramadan Jogokaryan dipenuhi sekitar 350-an pedagang dari ujung barat hingga ujung timur yang jaraknya sekitar 700 meter. Dan berikut liputan. Sobat Belajar, di setiap bulan Ramadan, Kampung Ramadan Jogokaryan selalu menjadi pusat kegiatan yang ramai oleh para pedagang. Di bulan penuh berkah ini, kegiatan tidak hanya terpusat di masjid saja, melainkan kampung ini juga memiliki nuansa Ramadan yang khas. Terletak di antara ujung barat dan ujung timur dengan jarak sekitar 700 meter, Kampung Ramadan Jogokaryan menjadi tuan rumah bagi sekitar 350 pedagang yang menyajikan beragam produk dan kuliner khas Ramadan. Dari makanan dan minuman tradisional hingga kerajinan tangan dan barang-barang kebutuhan sehari-hari, pengunjung dapat menemukan segala yang mereka butuhkan di sini. Kemeriahan ini berlangsung selama 1 bulan penuh sepanjang bulan Ramadan. Mulai dari waktu setelah Asyar hingga sholat tarawih berjamaah, kampung ini menjadi pusat kegiatan yang memukau. Selain belanja, pengunjung juga dapat menikmati suasana religius dengan mengikuti ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para ustadz ternama di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan adanya Kampung Ramadan Jogokaryan, masyarakat tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan fisik mereka, tetapi juga mendapatkan pengalaman yang berkesan dalam merayakan bulan suci Ramadan. Suasana yang dipenuhi dengan semangat dan kehangatan ini menjadi bukti nyata akan kekayaan budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh masyarakat Jogja. Tim JBTV melaporkan. Ya, itulah tadi rangkaian berita yang kami hadirkan di JB News Update kali ini, termasuk serunya ya di Jogokaryan dalam mempersiapkan ngabuburit khususnya untuk menanti berbuka. Dan yang seru juga adalah rekan Galang. Yeah. Galang baru pertama kali juga menyampaikan berita seperti Mustika? Iya, baru pengalaman yang pertama dan menarik sekali. Dan menarik ya. Oke, boleh cerita sebetulnya yang menjadi ketertarikan Galang sendiri di dunia pendidikan ya, karena kan juga di jurusan yang sama ya, kurikulum dan teknologi pendidikan. Apa ini Galang? Yang menarik di jurusan ini yaitu bisa mengembangkan media ataupun aplikasi yang berbasis pendidikan. Jadi kami mengembangkan aplikasi itu berdasarkan apa yang sudah menjadi di kurikulum. Oke, yang dibutuhkan di dunia pendidikan juga ya, betul. Sehingga bisa membantu untuk proses belajar mengajar. Iya, betul. Lalu kemudian sama pertanyaannya seperti tadi Mustika, apa sih yang kemudian melatar belakangi memilih di Balai Tekomdik? Baik, di Balai Tekomdik ini kan merupakan balai yang berfokus pada pengembangan media juga ya, dan apa ya, memfasilitasi sekolah-sekolah untuk menemani perkembangan digitalnya. Oke. Itu. Mengapa memilih di Tekomdik? Karena Tekomdik ini salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi yang berkaitan dengan digital dan juga selaras dengan apa yang menjadi tujuan output dari teknologi pendidikan tersebut. Baik, artinya bisa selaras dan bisa bersinergi. Iya, betul. Dan goalnya pengen apa nih? Ingin apa yang didapat selama nanti? Berapa bulan kalau boleh tahu? 6 bulan. 6 bulan ya, cukup panjang ya. Betul. Nah, ini ingin apa saja yang didapat selama nanti berkegiatan di sini? Ya, tentunya pengalaman. Yang pertama pengalaman karena paling berharga itu pengalaman. Yang kedua dapat apa ya?
mengembangkan skill-skill yang dipelajari di kampus, dan kemudian diterapkan di diasahnya sini. Iya, Oke. seperti itu. Dan ini juga boleh nanti bisa siaran lagi lain kesempatan Iya, ya. siap. Baik, sukses terus untuk Galang. Terima kasih. Dan demikian perbincangan tersebut mengakhiri JB News Update kali ini, dan saksikan siaran JBTV melalui live streaming di jbtv.jogjabelajar.org dan YouTube channel Jogja Belajar. Kami nantikan pula video berita atau dokumentasi kegiatan sekolah Sobat Belajar untuk dapat kami tayangkan di JBTV. Sampai jumpa, JBTV, TV-nya Pelajar Jogja.